Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersolawat. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Jumriana selaku pemateri pertama, pemateri kedua atas nama Herman, pemateri ketiga atas nama Ayu Lestari, dan pemateri keempat atas nama Nur Syafika. Baik, dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan tematik berjudul Konsep dan Proses Penilaian Pembelajaran Tematik, Pengertian Penilaian. Menurut Asmawi Zainul dan Noigi Nasution, mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Menurut Jemari Madapi 1999, penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Menurut Canelosi 1995, penilaian adalah keputusan tentang nilai. Dan menurut Suharsini Aripunto, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan guru. Penerapannya dengan berbagai cara dan menggunakan beragam alat untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi dengan memiliki beberapa tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu bentuk-bentuk penilaian dan pembelajaran tematik. Dalam bentuk-bentuk penilaian tematik terbagi menjadi dua, yaitu bentuk alternatif penilaian tes seperti tes esai dan bentuk alternatif penilaian non-tes seperti tes wawancara. Yang pertama, bentuk alternatif penilaian tes merupakan, dalam hal ini tes dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan dalam memilih kata-kata yang tepat untuk dituangkannya ke dalam uraian. Tes yang tingkat penguasaan bahasanya dan materi ilmunya rendah akan memberikan jawaban yang kurang memuaskan, dalam artian jawabannya singkat dan jalan pikirannya sukar dipahami. Sebaliknya, apabila bagi tes yang terampil dan pandai memilih kata-kata akan memberikan yang jauh lebih baik dan relatif memuaskan. Bentuk penilaian yang kedua yaitu bentuk penilaian non-tes seperti wawancara. Wawancara merupakan teknik penilaian lisan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa tentang sesuatu yang telah dipelajarinya atau pelengkap jika dengan penilaian lain belum didapatkan gambaran yang jelas tentang siswa. Wawancara ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke. Baik, saya atas nama Ayu Lestari akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah penilaian dalam pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik dapat memberi informasi yang bias dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan mutu, proses, dan hasil pembelajaran. Penilaian pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan informasi yang valid dan reliable. Untuk menghasilkan penilaian pembelajaran tematik yang berkualitas, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan, penilaian pembelajaran tematik yang perlu dilakukan ialah yang pertama, merumuskan tujuan penilaian yang ingin dicapai, menentukan kriteria atau ukuran keberhasilan penilaian, menentukan teknik dan instrumen yang akan digunakan dalam proses penilaian. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan. Penilaian harus berlangsung sejak awal sampai dengan akhir proses pembelajaran. Penilaian harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan. Penilaian diarahkan baik pada
program pembelajaran, proses pembelajaran maupun produk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan penyajian laporan. Laporan hasil penelitian disusun dengan jalan memperhitungkan seluruh informasi yang terkumpul berikut pengolahannya. Penyusunan laporan tersebut dilakukan secara logis, sistematis, komprehensif, dan saran-saran yang disampaikan kepada semua pihak terkait. Kemudian yang keempat yaitu tindak lanjut. Hasil pengolahan informasi dan saran-saran tersebut di atas harus ditindaklanjuti secara operasional. Tindak lanjut ini bukan merupakan kegiatan akhir dari proses penilaian, sebab dalam pembelajaran tematik, penilaian dilakukan secara terus-menerus. Umpan balik penilaian harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan dalam pembelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan penilaian dalam pembelajaran tematik. Fungsi penilaian dalam pembelajaran tematik sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah para siswa telah menguasai sejumlah kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan penilaian dalam pembelajaran tematik menggambarkan kemampuan-kemampuan belajar yang telah dicapai para siswa, sehingga dengan hal itu dapat mengetahui kemampuan peserta didik, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga hal ini kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan, menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah dicapai, sehingga dengan hal itu kita dapat memperbaiki dan menyempurnakan program pembelajaran dan strategi pelaksanaannya yang berkepentingan khususnya untuk orang tua siswa. Selanjutnya, adapun prinsip penilaian dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, prinsip integral dan komprehensif, yaitu penilaian dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran. Yang kedua, yaitu prinsip kesinambungan, yaitu penilaian dilakukan secara berencana, terus-menerus dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Yang ketiga, yaitu prinsip objektif, yaitu penilaian pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.